Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini, maaf sekali Ibu tidak bisa melakukan Zoom meeting atau Google Meet secara langsung karena Ibu terus menemani ayah Ibu kontrol ke rumah sakit. Oleh karena itu, Ibu membuatkan kalian video pembelajaran pembahasan latihan minggu lalu agar kalian bisa lebih memahaminya ya. Ibu tidak janji minggu depan kita juga akan Google Meet atau Zoom, tapi mudah-mudahan kita bisa terus belajar ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bilang kalian hebat. Kemarin itu latihan soal ternyata banyak banget ya Ibu kasih ya. Kalau mau dihitung persatuan soal dan caranya itu sekitar ada 50 soal yang harus dikerjakan. Dan kalian selama 24 jam itu rata-rata sudah bisa menguploadnya atau sudah bisa submit. Ada beberapa siswa yang sudah dinilai, ada yang belum juga. 3 kategori kenapa siswa atau punya kalian itu belum dinilai. Yang pertama, filenya tidak dalam berbentuk PDF. Itu mempersulit Ibu untuk mengoreksi karena persatuan foto. Susah sekali koreksinya kalau seperti itu ya, tidak bisa di scroll down. Terus yang kedua, PDF terlalu berat. Sudah dalam bentuk PDF tapi berat sekali. Jadi Ibu kasih saran kalian pakai cam scanner aja ya. Nggak usah aplikasi yang berat-berat. Tab scanner juga bisa, apa aja. Sekarang mah udah dipermudah ya sekolah online kayak gini, kalian sekreatif kalian aja, jangan terlalu berat filenya ya. Terus yang ketiga, memang Ibu belum menilai ya. Jadi kenapa kalian dinilai? Memang belum giliran kalian, Ibu belum sampai bawah karena terlalu banyak juga yang harus Ibu lakukan ya. Jadi Ibu membagi waktu sedikit demi sedikit untuk koreksi. Begitu teman-teman. Lagi ya. Ya udah, nanti Ibu share screen pembahasannya di sini ya. Ibu mau off cam dulu supaya nggak terlalu berat untuk nge-recordnya. Oh ya, kalau misalkan kalian ada yang belum paham, silakan di screenshot, komunikasikan ke Ibu bisa via WhatsApp, voice note, atau telepon ya, yang pastinya harus di jam kerja dan jam saat kita pelajaran matematika. Minat ya, jangan mengambil dari jam mapel lain ya, supaya kalian bisa fokus dan konsen. Oke ya, Ibu off cam sebentar, nanti kita lanjut ke pembahasan. Share screen. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan untuk latihan yang kemarin ya. Yang harus kalian ingat adalah ini, rumus sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kalau ada negatif alfa, negatifnya bisa keluar, jadi min sinus alfa. Kalau kosinus berarti tetap positif, kosinus alfa. Kalau tangen berarti negatifnya pindah ke depan gitu ya. Jadi sin sama tan itu sama, minusnya pindah ke depan. Ini salah satu basicnya ya, dasarnya kalian. Ini kan masih review aja ya, kita next dulu. Nah, nomor 1 yang diketahui cos itu kan sami ya, samping miring. Oleh karena itu, karena yang ditanya sin dikali tan ini ya, per 2 tan kuadrat, udah aja kita cari sinnya berapa, dapatlah ini ya gitu. Terus manipulasi aljabar, dapatlah jawabannya 3 per 160. Jadi jawabannya yang B. Kemarin banyak banget kok yang udah benar, nomor 1, 2 ini Ibu gampang banget koreksinya. Dan kalau soalnya option, kalian tulis juga optionnya. Ada beberapa yang bagus Ibu kasih good atau enggak 95, 100 gitu ya. Karena apa? Jawabannya tulisnya jelas, B 3 per 160, terus tambah di highlightnya atau enggak di stabilo atau di kotakin garis 2. Wah, bagus sekali itu mah, mempermudah Ibu ngoreksi. Lalu berikutnya, yang harus kita ingat lagi sebelum LKS kedua ya, 10 soal ini sudut istimewa ya.
apa aja ada 0, 30, 45, 60, 90. Ini mohon dihafalkan, harus keluar kepala ya. Gampang kok ini. 0, setengah, akar 2 per 2, akar 3 per 2, 1, atau setengah akar 2 juga boleh nih ngomongnya, bebas. Cos kebalikannya, kalau tangan berarti sin per cos. 0, akar 3 per 3, 1, akar 3, ini apa? Tak terdefinisi. Kalau begini, tak hingga ya. Jadi ini lambang tak hingga. Tuh. Unlimited tak hingga. Beberapa kemarin ada yang salah tuh di latihannya. Oke, ini ditanya ya nilai inverse dari sin akar 3 per 2. Nah, kan kalian tahu. Jadi gini ya. Ini berupa apa? Berupa angka kan? Jadi lawannya angka adalah derajat. Ini aja. Angka versus derajat. Ya. Bisa derajat, bisa juga dalam bentuk radian atau pi ya. Derajat atau bisa dalam bentuk pi. Jadi kalau misalkan di dalamnya di sini adalah derajat, berarti inversenya dicari angka. Kalau di dalamnya di sini angka, ya tidak mengandung derajat atau dalam bentuk radian pi, berarti yang dicari adalah kebalikannya, ya. Kalau di sini dalam bentuk pi, berarti yang dicari angka. Kalau di sini angka, yang dicari berarti pi atau dalam bentuk derajat. Gitu. Nah sekarang gini, ini kan dalam bentuk angka, berarti kamu cari sin berapa yang hasilnya setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Nah jawabannya kan ini. Nah nih ya, sin 60. Lanjut, sama ini. Nah, tapi ini ada negatifnya. Kalau negatif gimana? Berarti min, ya kan, sin dalam kurung apa? Akar 2 per 2, kan sama hasilnya seperti itu ya. Nah, jawabannya berapa? Berarti min akar 2 per 2 berapa? 45 derajat. 45 kalau dibuat dalam pi berapa? Berarti cara nyarinya gimana? 45 dibagi 180 atau min pi per 4. Bu, kalau pakai kalkulator gimana bu caranya? Gini. Nah, ibu punya kalkulator Casio yang offline dan dia scientific. Siapa yang mau filenya bisa diinstal di laptop, tablet. Kalau di handphone ibu belum tahu, ibu pakai aplikasi. Kalau mau minta linknya ke ibu ya by WhatsApp, atau kalau sekelas pada mau atau seangkatan pada mau, ibu share di Google Classroom linknya. Kalian bisa langsung install. Kalau yang jago IT bisa cari sendiri ya. Casio ini mereknya Nah, mereknya Casio. Bisa kalian cari dan install sendiri di device kalian. Oke, cara nyari gimana? Berarti pencet shift dulu ya, shift. Kenapa sih pencet shift? Karena dia untuk yang di atas ini, sin inverse. Nah, pencet sinnya. Jadi kan gini kan. Terus udah ditulis ini pembagiannya. Berarti akar 3 bawahnya per 2. Kalau mau pakai kalkulator ya, cuman secara matematisnya kalian udah tahu gitu ya. Kalkulator kan buatan manusia, harus kalian yang lebih jago ya. Jangan mau dibodohin, nanti perkalian, penjumlahan, pengurangan nggak tahu yang mana duluan. Yang penting pakai kalkulator itu nggak boleh. Kalian harus tahu yang tanda kurung itu dikerjakan duluan, terus perpangkatan, ya kan, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Jawabannya 60 derajat. Bu, kalau mau di 60 itu berapa pi? Berarti nah ya udah tinggal dibagi 180. Berarti jawabannya 1/3 pi. Nih kalau dibuat di pi ya, 1/3 pi atau pi per 3. Lanjut ya. Oke, nomor 3 gampang ya, tinggal dicari aja. Ini nanti ibu share juga di Google Classroom. 4, 5. Nah, gampang ya. Nah, sekarang nomor 7. Kalau ada inverse, diinversin lagi, kamu langsung coret aja. Coret, jawabannya pasti yang di dalam ini ya. Tuh. Terus, yang nomor 9 juga. Ada sin diinversin. Langsung aja coret. Nah, ini jawabannya itu cuma gini doang, X1.
berarti ya teman-teman ya. Lanjut, kalau ada angka yang jelek kayak gini ya, 8 per akar 6 dirasionalkan, berarti langsung 8 per 6 akar 6. Misalkan nanti ada lagi 9 per akar 5, langsung aja berarti 9 per 5 akar 5 gitu ya. Oke, ini intermezzo aja untuk merasionalkan, karena dari SMP juga kalian udah belajar merasionalkan. Next. Nah, LKS 3 nomor 10 sebenarnya sama aja sih. LKS 2 itu tentang sin semua, LKS 3 tentang cos semua ya kan. Jangan lupa. Oke, cos itu kalau apa? Kalau negatif dia tetap positif, makanya yang diambil adalah 120. Karena cos yang hasilnya setengah. Cos yang hasilnya setengah berapa? Lihat sini. Cos yang hasilnya setengah adalah 60 derajat. Ya. Tapi kalau dia nilainya positif, padahal apa? Dalam kuadrat ini all atau semua positif. Ini hanya sin yang positif. Ini hanya tangen yang positif. Ini cos yang positif. Berarti kalau ditanya nilai cos dari min setengah, inverse-nya ya, inverse-nya berarti apa? Kamu cari yang jawabannya itu min setengah. Ini kan jawabannya setengah ya. Ini kan cos 60 itu setengah, berarti nggak boleh ya. Nah, cara nyarinya gimana? Ayo, ingat nggak kamu? Nih, ibu kasih tahu ya. 60 kan ada di sini nih. 60 kan di sini ya. Ini 60. Nah, ini pakai tabel berubah tetap sih. Jadi kalian pastikan yang garis mendatar aja nih. Ini 0 atau 360 derajat ya. Ini 180 derajat. Kalau di sini 60, berarti ini dari 360 kurangi 60. Ya, berarti berapa? Sama aja. Ini ya nilai cos 60-nya ya. Nilai cos 60 sama dengan setengah, sama aja dengan nih ibu tulis di sini ya. Cos 60 derajat itu sama dengan cos 360 kurangi 60 atau cos dari 300 derajat. Kita cek cos 300 derajat. Cos 300 setengah, bener kan? Nilainya sama. Ingat, patokannya dari yang 360 ya. Nah, sekarang gimana Bu kalau yang 180 di kuadran 2? Berarti kalau ini 60, ini juga 60. Sebentar. Ingat ya, dari 180 ke sini. Ya, ini 60. Berarti di sini. Berapa 180 kurangi 60? Jawabannya 120 derajat. Tapi nilainya gimana? Kan ini kosinus. Kalau kosinus berarti di sini negatif. Nih ibu tulis di sini ya. Cos 120 derajat itu akan sama nilainya sama yang di kuadran 3. Berarti 60 ke sini. Patokannya dari 180 ya, berarti 180 tambah 60. 240. Berarti ini sama aja cos 240. Ini hasilnya sama dengan min setengah. Kalau ini sama dengan setengah. Kita cek ya. Cos 240. Cos 240. Sebentar. Cos 240. Tara, min setengah. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya, dipelajari lagi yang tentang kuadran. Oke, next. Silakan kalian lihat-lihat lagi. Nah, ini nih. Tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi itu lambangnya gini. Nah, kalau ini lambang unlimited. Oke, ini tak terdefinisi. Oke, sekarang latihan LKS 4 itu yang tangan. Nah, sama ya, tangan itu sama kayak tan kok ya. Kalau misalkan ada yang negatif nih, berarti dia nanti kasih di depan minusnya. Nah, berarti ini apa ini?
kosinus atau min kosinus 1. Cos 1 berapa? Oh sebentar, sorry. Ini kan cos ya, berarti jangan min. Kalau cos kan tetap positif. Oke, next aja ya. Ini tangen. Kalau tangen, sama kayak tadi. Kalau tangen ketemu tan inverse, berarti hasilnya angka itu sendiri ya. Cos juga begitu, kalau ada cos ketemu cos inverse tetap bisa dicoret. Ini juga nomor 4-nya bisa dicoret. Nilai ekspresi nomor 5, wah ini gampang banget. Besok kalau ulangan ibu keluarin PG begini, kalian langsung bisa ngerjain ya teman-teman ya. Gak usah pakai kalkulator ya, langsung bisa. Kalkulator juga nggak apa-apa sih, cuman harus ibu tuh pengennya kalian tuh kreatif gitu loh, terampil ya. Oke, next aja ya ini ya teman-teman ya. Kalau yang nggak tahu screenshot aja, ini udah ibu jelasin banget ini. Nah ini juga, oke, nomor 1 ini ya, ini nanti kita juga bakal latihan sih. Cuman beberapa sudah pada bisa ya. Nanti ibu kasih catatannya. Nomor 1 rumusnya ya. Oke, yang nomor 3, cepet banget ini kalau pembahasan skip gini. Oke, caranya gimana nih nomor 3A? Kita coba ya pakai kalkulator. Kita hapus dulu. Dia bilangnya apa ini? Sin theta sama dengan 0,1. Berarti kamu mau nyari tetanya kan? Kalau nyari theta berarti gimana? Sama aja inverse-nya, atau ditulis di kalkulator itu jadinya begini. Sin inverse sin dari 0,1 gitu ya. Kita cari. Berarti pencet shift sin 0,1. Tara, 5,739 gitu ya teman-teman. Lanjut lagi. Misalkan berapa itu? 0,48 ya, minus. Kita delete dulu min 84. Min 5714. Oke. Beberapa teman mungkin kalau ibu salah ngoreksi bilang ya, kalau benar disalahin kamu bilang, tapi kalau salah dibenerin itu terserah kalian lah, jujur kalian. Cuman ibu nggak begitu pelit nilai, karena membantu kalian udah semangat di masa seperti ini aja. Ibu udah senang banget, dan teman-teman juga pasti mendukung banget kalau kalian semangat belajarnya ya. Kasihan orang tua udah bayar duit SPP mahal-mahal, kalian harus dapat banget di sekolah. Bu, ini caranya gimana? Dicecer banget ya. Oh ya, sorry, ini si cos dari 0,836 gitu ya, terus-terusan ya teman-teman ya, sampai akhirnya selesai. Ini memang harus pakai kalkulator. Udah selesai, lanjut yuk. Nah, ini soal 1, ada berapa nih? 8 soal lah ya, PG. Nanti kalian di Google Classroom, Google Form aja, uraiannya nggak usah, buat ulangan aja uraiannya. Nah, latihan soalnya persamaan trigonometri. Kita lihat dulu nih catatannya. Kalau ada soal sin X sama dengan sin alpha, maka jawabannya X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Terus X yang kedua 180 kurangin alpha. Gitu ya. Itulah ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau yang cos berarti yang pertama masih sama ya, kayak gini, tapi yang kedua min alpha. Ya, kalau ini kan ada 180. Kalau sin. Kalau cos min alpha doang. Kalau tangan sama kayak yang di atas, cuman ininya 180. Ini masih sama, sudut istimewa. Soal yang pertama, kita coba ya. Sin X sama dengan 1, artinya sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya 1 adalah sin 90 nih ya, yang hasilnya 1. Nah, kalau udah sama bisa kita coret. Nah, berarti X yang pertama langsung ikut rumusnya ini apa nih? Twing.
sama aja 90 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. K-nya itu bilangan bulat ya, K-nya itu bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan bulat ya. Negatif boleh nggak Bu? Boleh, kan negatif bilangan bulat. Nah sekarang kalau K-nya 1 berarti 360 ditambah 90 kan, ini kan K-nya 0. Kalau K-nya 0, ini untuk K sama dengan 0, maka X-nya 90 derajat. Oke, ingat lagi intervalnya. Intervalnya adalah X-nya itu, nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat intervalnya. X yang kedua, rumusnya apa? Nih yang kedua nih, 180 dikurangin alfa. Ini alfanya ya, berarti 180 kurangin alfa 90 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Sama ya, untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 90 derajat. Nah, delalah X-nya ini sama dua-duanya, 90 dan 90. Maka HP-nya adalah, kalau ditulis ya lengkap, jawabannya adalah 90, atau bisa tulis gini, X sama dengan 90 kurang plus minus kelipatan dari 360 derajat. Jawabannya yang B. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, sin X sama dengan setengah akar 3, atau bisa kita tulis sin X sama dengan sin berapa sih? Yang hasilnya setengah akar 3. Sebentar. Oh ya, setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Nih, 60 ternyata. Si 60 derajat. Kita coret dong. Berarti X yang pertama adalah 60 derajat itu sendiri ya. Berlaku kelipatan nggak? Kan plus minus berapa? Kelipatan 360 derajat. Untuk K-nya 1, untuk K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 60 derajat. Nah, yang kedua sekarang. Berarti apa? 180 kurangin alfa. 180 kurangin 60. Berapa? 120 derajat plus minus kelipatan 360 derajat. Terus apalagi? Oh ya, sebentar. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, lebih nggak bisa, karena intervalnya kan tadi saya udah belajar. X-nya itu lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti jawabannya benar ada A dan B. Jawabannya opsinya yang B. Oke. Silakan soal nomor 3 sampai nomor 8 kerjakan ya. Oke, Ibu kasih contoh nomor 3 dulu deh. Anggap aja ini adalah X doang, atau Y lah, atau Y. Berarti kan cos Y sama dengan min 1, atau cos Y sama dengan, ini cos ya, berarti tetap positif. Cos berapa? Yang hasilnya 1. 0 derajat. Nah, kita buat lagi. Kita lihat dulu, karena dia di sini min, ini kan 0 derajat. Hasilnya adalah 1. Kalau min berarti di mana? Ini kan positif. Ini all positif. Ini yang positif sin doang. Ini yang positif tangan doang. Ini yang positif kosinus doang. Kalau dia min 1, ini kan 1. Berarti lawannya di sebaliknya dong. Jadi di sini ya, ini min 1. Berarti Y sama dengan cos. Oke, sebentar. 180 derajat. Atau bisa kita kerjakan langsung, coret, Y sama dengan 180 derajat. Y-nya itu apa tadi? X ditambah 10 ya, dengan 180 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurang 10 plus minus kelipatan berapa tadi? Yang cos. Oh, alfa kelipatan 360. 360. Berarti X-nya sama dengan berapa? 170 plus minus K 360.
Itu baru yang satu untuk yang K-nya sama dengan 0. Nah sekarang untuk X yang kedua, berarti gimana? Lihat lagi nih. Oh, min alfa ditambah K 30. Sudah, bukan X doang ya. X plus 10 sama dengan min alfa, berarti min 180. Berarti X sama dengan min 180 dikurangi 10, pindah ruas ya, plus minus K kali 360 derajat. Berapa ini? X sama dengan min 190 ya, plus minus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X nya adalah min 190. Intervalnya apa? X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. 190 berarti PM ya, tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X nya berapa? Berarti 360 kurangi 190, 170 derajat. Ternyata sama nih, plus minus K dikali 360 derajat. Jadi jawabannya adalah opsinya yang B. Oke, silakan nanti kerjakan di Google Classroom ya. Caranya diupload boleh, dan harus pakai PDF, dan gak usah panjang-panjang, kecil-kecil aja nulisnya biar ibu nggak berat filenya ya. Silakan dikerjakan 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 5 soal berarti ya. Soal uraiannya nanti buat ulangan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.